Engkau telah memberi kami kesehatan hingga hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Berkati ibadah ini, walaupun melalui Zoom, Kau jaga ibadah ini dari awal, tengah, hingga akhir, agar tidak ada gangguan dari apapun. Dan Kau berkati juga yang membawa firman-Mu, Bapak Daniel Raj, agar apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang singkat ini kuserahkan dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di
ihsan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Segalanya baik Tuhan, segalanya baik. Terima kasih Yesusku. Welcome to Pastor Daniel Raj. Selamat siang, Pastor. Selamat datang. Ya, shalom, shalom Ibu. Shalom juga, Pak. Shalom pada Budiana juga. Mana sana? Mana sana interpreter? Ini dia. Haleluya. Masih di rumah, Pastor, interpreternya. Iya, kalau dengar suara Diana sudah semangat loh nih. Haleluya. Ya, mari Pastor Daniel. Ya, oke. Sekarang waktunya, silahkan Pak. Amin. Silahkan, Haleluya. Ibu Diana. Thank you Jesus. Saya shalom semua. Saya berterima kasih yang Tuhan kasih kesempatan yang kita bisa temu lagi. Amin. Haleluya.
So, walaupun kita nggak temu di Surabaya atau mana, tapi kita bisa temu lewat Zoom. Amin. Haleluya. Ini sesuatu yang keajaiban. Amin. Haleluya. Saya banyak berterima kasih pada Tuhan untuk kesempatan ini, dan juga saya banyak berterima kasih sama Bu Maria, ya, Pak Gunawan, sama Pak Paul Heri, ya, yang panitia-panitia, jemaat, ya, semua, ya. Saya banyak berterima kasih yang kita bisa berkumpul lagi untuk kita bisa siap untuk mendengar suara Tuhan. Amin. Biasanya saya bilang, kalau kamu percaya, kamu akan lihat mujizat. Amin. Ini satu kesempatan yang Tuhan mau taruh sesuatu dalam hati kita. Tuhan mau menyalakan api dengan apa di pandemi begini. Amin. Haleluya. Mungkin yang sebelum ini, ya, sebelum COVID atau sebelum apa-apa yang sampai tahun lalu yang semua biasa itu, ya, kita bisa bilang, wah, saya semangat, saya bisa lakukan ini, saya bisa lakukan ini, saya mau lakukan ini, saya mau kasih ini. Tapi dengan kondisi begini, haleluya, kita masih ada nggak semangat begitu? Amin. Haleluya. Masih ada nggak yang api masih menyala dalam hati kita? Kita masih ada nggak kita pegang misi-misi apa yang Tuhan kasih pada kita? Kita masih percaya nggak pada Tuhan yang Tuhan bisa atur semua? Kita masih percaya nggak yang Tuhan Yesus adalah di ketua atau dia berjalan di depan kita? Dia yang atur semua. Masih kita percaya enggak? Dia masih ada waktu, masih ada peluang, masih dia bisa bawa perubahan dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya, ya kita bilang amin. Kalau kita bilang amin, pasti itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. So Tuhan selalu yang lakukan hal-hal ajaib. Amin. Ini satu kesempatan. Walaupun roh jahat atau roh apa, dia mau coba untuk tutup gereja, tapi dia bisa tutup satu gereja. Tapi kita bisa lihat di sini 45 gereja ada di Zoom ini. Mungkin dia tutup cuma satu gereja. Kita nggak bisa kumpul di gereja Rehoboth, tapi sini sudah ada 45 Rehoboth, sudah ada di Zoom, sudah ada lewat Zoom. Itu artinya itu suatu perkembangan yang Tuhan kasih. Itu suatu perkembangan yang ada di sekarang. Amin. Haleluya. So, iblis bisa tutup cuma satu gereja, tapi Tuhan bisa buka 45 gereja sekarang juga lewat Zoom. Amin. Di mana kamu ada, di itu gerejanya. Di mana yang kamu kumpul, itu gerejanya. Di mana kamu kumpul, di situ yang Tuhan mau lakukan ajaib. Amin. Haleluya. Amin. If you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau menyaksikan kuasa Tuhan. We just close our eyes a moment. Mari kita tutup mata bersama, saudara. Thank you, Jesus. Thank you, Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Amin. Amin. Lord, I surrender everything in your hand. Tuhan, aku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. I pray for your mighty power take control in the name of Jesus. Aku berdoa kuasa-Mu yang dahsyat itu yang memegang kendali We atas believe semuanya. that you are going to move tremendous manner in our midst. Kami percaya Engkau akan bergerak dengan luar biasa di tengah-tengah kami. Lord, these are the children who so hunger for your word. Inilah anak-anak-Mu yang begitu lapar dan haus akan firman-Mu. Lord, they are so hunger for the living water. Kami begitu lapar dan haus untuk air hidup itu. So therefore, Lord, I pray and I release the touch of God. You take control and bless them right now. Itu sebabnya aku berdoa dan aku lepaskan jamahan Tuhan. Engkau yang memegang kendali dan memberkati mereka semua. You take control Engkau yang memegang kendali. in the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. I send everything in your hand. Semua aku serahkan ke dalam In tangan-Mu. Jesus' name I pray. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amen. Hallelujah. Amin. This afternoon I'm going to share yang siang ini saya mau bicara tentang kesukaan isi hati kita. Amin. Semua orang ada kesukaan. Amin. Haleluya. Kita nggak bisa bilang, oh saya nggak suka, saya nggak suka. Pasti ada sesuatu yang paling kita suka. Amin. Haleluya. Yang pagi ini ya, yang kalau orang Surabaya yang semua sudah tahu ya, saya paling suka apeng. Amin. Haleluya. Yang ini bukan saja di cuma Surabaya, waktu saya masih kecil ya. Saya masih kecil mungkin umur 9, 10 atau 11 begitu ya. Kadang-kadang saya demam ya, kalau demam biasanya kalau demam mamanya bawa ke rumah sakit, dokter mau minum obat.
Tapi kalau saya sakit, saya biasanya tanya mama ya, saya bilang saya mau bihun goreng. Ya, so waktu dia bihun goreng, saya makan bihun goreng, saya sembuh loh. Saya sembuh, saya nggak tahu itu apa ya. Ada pernah sekali di Surabaya, di rumah Pak Polheri. Ya, waktu itu yang sore saya ada pelayanan, tapi sore itu mungkin mereka mau jemput saya jam 5 atau jam 6 begitu. Tapi saya sudah nggak bisa bangkit loh, saya udah sakit begitu. Saya nggak bisa bangun, saya nggak bisa apa-apa. Aduh, yang orang jemput sudah ada, yang Queen sudah ada, Diana sudah ada waktu itu. So, saya nggak tahu mau buat apa ya. Akhirnya yang pelayanan itu saya nggak bisa, akhirnya itu cancel. So, mereka bawa saya ke dokter ya. So, habis itu dokter ya. So, mereka bilang, Pastor mau makan apa? Saya bilang, oke lah kita makan apeng. Waktu saya makan apeng, waktu pulang sudah sehat loh. Amin, haleluya. Sudah sehat. Saya nggak tahu itu urapan apa ya ada di dalam bihun itu ya. Amin. Kenapa saya bilang itu ya? Setiap orang pasti sudah ada sesuatu kesukaan. Amin. Haleluya. So yang siang ini kita mau lihat ada seseorang kesukaan dia. Karena itu kesukaan dia bawa masalah atau sesuatu gangguan atau that he desire, Dia menginginkan. so apa yang dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat. Haleluya. Ini Sisil yang kirim. Haleluya. Thank you Bu Sisil. Amin. Haleluya. My dear brothers and sisters, Nah, saudara-saudari, haleluya. Waktu baca itu saya hilang itu ya. Haleluya. Oke, kita mau lihat hari ini ada seorang yang di Alkitab ya kita bisa baca nanti, dia kesukaan sesuatu, akhirnya dia hilang pelayanan atau dia hilang kesukaan dia atau dia hilang berkat-berkat dari Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, dengan saya 2 Raja-Raja pasal 5. Ya, 2 Raja-Raja pasal 5 itu ayatnya 1 sampai ada 27 ayat. Ya, kita akan lihat 1 sampai 27. Tapi kita nggak baca semua ya. Mungkin saya pilih sesuatu ya. Amin. Haleluya. Oke, ya 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 ya. Oke, Alkitab bilang begini ya. Naaman, panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dianya dan sangat sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan, amin, kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentera sakit kusta. Haleluya. Kalau kita baca pasal itu ya, yang kita bisa tahu yang ini yang Naaman ya, Naaman dari Aram ya. So mereka bukan menyembah Tuhan atau ikut Tuhan, enggak. Mereka punya dewa sendiri, mereka punya kepercayaan ada sendiri. Amin. Tetapi Alkitab bilang dia orang kuat loh. Dia panglima. Amin, panglima. So dia is like a soldier, leader of the soldier. ya dia pemimpin tentara ya. So he have authority and power. Jadi dia kan punya otoritas dan kuasa. So wherever he go for the war, definitely they got victory. Ya, kemanapun dia pergi berperang pasti menang dia. So this the man who wisdom and a very strong man is no fear anything. Jadi dia itu orangnya kuat, gagah perkasa, nggak ada takutnya. Yeah, he can go with his authority. Always he seeing situation in a positive manner, then he'll got victory. Jadi dia itu selalu berangkat perang itu dengan satu sikap yang positif, selalu menang dia. So therefore, Bible saying, so he, even though he's very strong man, Jadi Alkitab mengatakan sekalipun dia ini orangnya kuat, but he has some problem in his life. tapi dia ini punya masalah di Because hidupnya. Bible saying is kusta ya. Ya. I mean, leprosy. He have problem is in his life.
Ya, jadi punya masalah kusta ini, saudara. But in Old Testament, Tapi di perjanjian lama sih, in Israel, if anybody they have leprosy, they cannot have in a society. They separate them. nah saudara, di perjanjian lama ya, di Israel ya, kalau ada aja orang yang kena kusta, nggak boleh gaul nih sama orang-orang, mesti memisahkan diri. They cannot be the family. Nggak boleh tetap tinggal bareng They keluarga, cannot be the society. juga nggak boleh gaul dengan masyarakat. So they have to put them separate. Jadi mesti dipisahkan mereka itu. So if they enter in a city or enter in a society, Jadi kalau mereka masuk ke tengah-tengah masyarakat, they always have to shout it. They always say, I'm a leprosy, and leprosy. mereka mesti berseru-seru terus, aku orang kusta, gitu. So because the people can hear his voice and they can avoid him. Jadi orang-orang yang dengar langsung minggir semua, saudara, So they cannot touch him. supaya nggak kena gitu ya. If anybody touch him, there's going to be a curse. Ya, sebab kalau kena sih dianggap kena kutuk juga dia. So they very careful on that time. Jadi pada waktu itu mereka tuh sangat berhati-hati But tentang hal in itu. Naaman, for them, that's no problem. Tapi untuk Naaman itu nggak masalah ya, Yeah, because it's a leader, sebab dia pemimpin, so he can got victory and he can do many things. dia kan berkemenangan, dia bisa melakukan banyak hal. Yeah. So one day that something happened. Sesuatu terjadi suatu hari, saudara. So there is one lady from Israel. They become slave in a Aram. Then she become a servant in a Naaman house. Ya, ada seorang anak perempuan yang ditawan kan dari kerajaan Israel. Nah, dia tuh jadi budak ya di rumahnya Naaman. So akhirnya this young girl, he told that Naaman there is a prophet in Israel that he can bring solution or he can heal you. Nah, perempuan ini kan cerita sama nyonyanya Naaman. Itu ada di Israel ini ada nabi bisa nyembuhin tuan. So akhirnya Naaman went to meet Elia. Then Elia said, okay, you go and swim 7 times, then sing 7 times, then he got healed. Ya, kemudian kan Naaman itu menjumpai Elisa, saudara. Elisa kasih perintah suruh membenamkan diri di Sungai Yordan 7 kali, habis itu ntar bisa sembuh. So roughly that we know that something happened in that chapter. Jadi kita tahu ada sesuatu yang terjadi di dalam pasal ini. Because God, there is a purpose in these people's life. Sebab kan Tuhan punya maksud tujuan untuk di dalam kehidupan mereka. God have a purpose in Naaman's life. Tuhan punya maksud tujuan dalam hidup Naaman. Because God's plan, God's purpose in Naaman life, that's not a small plan. He have a plan, the bigger plan in that place. Amin. Sebab rencana Tuhan di dalam kehidupan Naaman bukan rencana yang sepele, bukan rencana kecil, tetapi suatu rencana yang lebih besar. Because God want to bring salvation in that place, Aram. Sebab Tuhan ingin mendatangkan keselamatan di dalam tempat Aram itu. So because of that something, kekacauan, something rearranged are taking place. Makanya saudara, terjadilah sesuatu yang harus diubahkan, ya, sesuatu yang harus direncanakan ulang terjadi. Because fulfill God's will that someone have to sacrifice themselves. Jadi untuk memenuhi kehendak Tuhan ada seseorang yang menjadi korban. That this young girl had to sacrifice herself. Jadi perempuan kecil inilah yang harus menjadi korbannya, saudara. To set free Naaman, this young girl have to be sacrifice herself to become a servant in Aram. Amin. Jadi untuk menyelamatkan Naaman ini, perempuan kecil dari bangsa Israel inilah yang kemudian harus menjadi korban untuk menjadikan rencana tersebut berhasil. Ya, kalau kita tanya dia mau nggak, disuka nggak, pasti dia bilang saya nggak suka, saya nggak mau. Amin, saya nggak mau. Tapi karena Tuhan mau bawa satu kebaikan, Tuhan melakukan sesuatu yang baik untuk di negara Aram dan juga di kehidupan Naaman. Karena itu yang anak muda ini harus korban. Harus tinggalkan keluarga, harus tinggalkan semua, harus tinggalkan kehendak dia, harus tinggalkan keinginan dia.
Dia harus ke di Aram. Dan juga seperti pembantu di rumah Naaman. Haleluya. Kadang-kadang apa yang terjadi dalam kehidupan kita ada tujuannya. Ada tujuannya. Tanpa tujuan, Tuhan nggak bawa kamu ke satu tempat. Amin. Tanpa tujuan, Tuhan tidak kasih sesuatu untuk kita. Amin. 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 Kalau Tuhan kasih bisnis untuk kamu, artinya ada tujuan untuk itu. Yes. Kalau Tuhan buka jalan dalam kehidupan kamu, itu artinya ada tujuan. Apapun yang Tuhan kasih, apapun yang lakukan dalam kehidupan kamu, apapun terjadi dalam kehidupan kamu, itu ada artinya. Amin. Tanpa arti Tuhan nggak lakukan apa-apa. So kita harus sadar, kita harus tahu, wah ini pekerjaan Tuhan, ini apa kehendak Tuhan yang terjadi. Kalau kita percaya, pasti ada sesuatu yang ajaib. Amin. Dan juga dalam Alkitab kita bisa lihat Naaman ada masalah. Dia ada kuasanya. Dia ada leader. Dia panglima. Tapi dia nggak bisa bawa sesuatu perubahan diri sendiri. Amin. Mungkin dia pikir, wah ini kondisi saya. Oh saya memang begini. Ini kondisi saya nggak bisa bawa perubahan. Mungkin dia pikir begitu. Amin. Tapi yang anak perempuan ini penting loh. Anak perempuan ini yang seperti budak atau pembantu di rumah Naaman. Ya, kita mau lihat dia ya. Dia anak perempuan, dia jadi pembantu di rumah. Kalau biasanya ya, kalau itu terjadi pada kita kita marah Tuhan. Kita sakit hati pada Tuhan. Mungkin kita bilang, kok kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa Tuhan izin jadi begini Tuhan? Selama ini saya sungguh-sungguh. Selama ini saya setia pada Tuhan. Selama ini saya setia dalam segala hal. Kok Tuhan kenapa Tuhan nggak tolong saya? Kenapa? Bagaimana saya bisa jadi budak di sini Tuhan? Kok saya jadi pembantu di rumah Naaman? Tuhan, kok kenapa Tuhan lakukan begini? Kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita sakit hati pada Tuhan. Kita sudah nggak mau bergabung, atau kita nggak mau menyembah, atau kita nggak mau doa, kita nggak mau berhubungan dengan Tuhan. Mungkin kita keluar, kita nggak mau ke gereja, kita nggak mau doa, kita nggak mau apa-apa. So kita bilang lebih bagus saya seperti orang duniawi. So mungkin kita keluar, kita bilang saya nggak mau. Kenapa? Karena kenapa ini terjadi dalam kehidupan saya? Kenapa Tuhan izinkan ini? Saya nggak mau. Haleluya. Ada nggak dengan kondisi begini? Ada nggak kita masih pegang visi-misi apa yang Tuhan kasih pada kita? Ada nggak api itu masih menyala dalam kehidupan kita? Ada nggak api itu masih menyala atau sudah padam? Sudah 6-7 bulan, sudah habis, sudah padam. Yang seperti lockdown, ya api dalam hati pun lockdown juga. Iya, sudah padam Pak. Sudah lama, sudah padam. Amin. Sekarang sudah nggak kemana-mana, duduk rumah aja, begini aja. So tidak ada perhubungan dengan Tuhan. Kita banyak masalah, banyak pusing Pak. Semua doa pun nggak ingin mendoa, nggak pingin mendoa. Doa untuk apa? Tapi yang pembantu ini, yang anak perempuan ini, dia setia. Masih dia bisa bawa kabar baik. Masih dia bisa bawa sesuatu sama Naaman. Masih dia bisa lihat. Amin. Orang ini ada masalah. So, kalau saya kasih tahu ini, kalau dia pergi ke temu Nabi di Israel, pasti ada satu perubahan. Pasti ada kesembuhan. Walaupun dia hamba, tapi api dia terus menyala-nyala. Walaupun dia pembantu, tapi api dia menyala-nyala untuk bawa perubahan. Karena waktu yang perempuan itu dia bawa perubahan dalam kehidupan Naaman. So dari situ Tuhan bawa satu kota, satu negara, dia bawa hal mujizat perubahan dari itu pembantu. Haleluya. Di mana kita ada, kita harus jaga api kita.
Walaupun situasi apapun yang kita harus jaga apa yang Tuhan kasih. Amin. Itu yang kita lihat dengan perempuan ini. Dia sharing, dia kasih tahu. Kalau you pergi ke Elia, pasti ada sesuatu baru. Dia akhirnya istri Naaman, ya kasih tahu Naaman, dia bilang lebih bagus you ke sana. Akhirnya dia ke raja, dia bilang, wah ini saya dengar ini ada nabi di Israel. Kalau ke sana mungkin dia bawa satu kesembuhan. Raja bilang, ya bagus. Kalau begitu biar saya kasih surat, you bawa surat itu, ya you langsung ke sana. Itu ayatnya. Oke, ayat 6 ya. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi sesampai ya. Nama betul ya? Ya, ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kusta. Haleluya. See, dari anak kecil, sekarang yang Naaman bisa bawa surat dari raja, dia sudah temu Raja Israel. Haleluya. Itu sesuatu terjadi. So dia bawa link ya. Dia bawa link dari sana, dari sini. Yeah. So dia kasih gabung. Amin. So it joined with the link. There's a revival taking place. Ya, saudara, terjadilah kayak jaringan gitu ya, sehingga terjadilah revival. Amin. KKR. They come together and join together. There's a breakthrough taking place. Saudara, kan mereka jadinya karena jaringan itu mereka jadi bersatu, terjadilah terobosan. Amen. But when Naaman, meet the Israel, the king of Israel, when he read the letter, he shocked. Tetapi Raja Israel waktu membaca suratnya Naaman, dianya shock, saudara. Ya, ayat 7 ya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, dia koyak bajunya. Dia bilang, aduh Tuhan, ampunin Tuhan, matilah aku. Dia teriak, dia bilang, matilah aku, habis Tuhan. Mana saya bisa bawa kesembuhan? Bukan saya Tuhan. Ini raja apa ya? Ada nabi di negara sendiri. Dia enggak, there is a prophet in the nation, but this man is never recognized the authority and power of the prophet. Saudara, di negaranya sendiri ini ada nabi, tapi rajanya sendiri enggak mengenali otoritas daripada nabinya. When they meet the king, he say, oh, I cannot do anything, I'm not God, I cannot bring the healing. Jadi waktu Naaman maju menghadap raja, dia bilang, aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak bisa menyembuhkan. There is someone in your nation. Ada seseorang padahal di There's bangsanya. someone in your life. Ada di dalam hidup kita. There's someone in your home. Ada di dalam rumah kita. There's someone who take control in your life. Ada seseorang yang memegang kendali hidup kita. There's someone is there he can change everything. Dialah yang bisa mengubahkan segala sesuatunya. Believe it. Percaya itu, saudara. Believe. Percaya. Yang this lady, Everest Tanasal. Angkat Ibu tangan. Everest Tanasal. Yes. In the name of Jesus. Believe. Percaya, Bu. Lord say, my daughter. Tuhan bilang, anakku, Lord say, I'm in your life. aku ini ada di dalam hidupmu. I never make you alone. Aku tidak pernah meninggalkan engkau sendirian. Because God say, I always in your life, my daughter. Sebab Tuhan mengatakan aku selalu berada dalam hidupmu. Even though anakku. any situation, Apapun juga keadaanmu. I'm still God. Aku ini masih tetap I'm Tuhan. still healer. Aku masih tetap I'm penyembuh. still bring breakthrough. Aku masih tetap mendatangkan So terobosan. God say, my daughter, Jadi Tuhan bilang, anakku, put your trust in me. taruhlah percayamu Just kepadaku. look at me. Pandang aku. Lord say, my favor, my grace always upon you. Kasih karuniaku selalu ada atasmu. Believe it. Percaya itu. Lord say, as you believe,
Tuhan bilang kalau engkau percaya, you'll see the power of God. engkau akan menyaksikan kuasa The Tuhan name of Jesus. di dalam nama Yesus. Yang Efi Wardojo. Efi Wardojo, yeah, name of Jesus. O Rabaka Shantari Kababaralarike. O Rabaka Shantarike, name of Jesus. Lord, I surrender Efi in your hand right now. Tuhan, aku serahkan Evi ke dalam tangan-Mu sekarang. I pray for the mighty power. Aku mendoakan kuasa-Mu yang dahsyat itu The name of Jesus. di dalam nama Yesus. Lord, say, my daughter, Tuhan bilang, anakku, the situation can be same. situasinya bisa aja sama, tetap sama. The situation can do many things, can bring many things in your life. Situasi itu bisa mendatangkan banyak hal dalam kehidupanmu. The situation can pull you down in your faith level. Situasi itu bisa menenggelamkan level imanmu. The situation can bring many shaken up in your life. Dan situasi bisa mendatangkan banyak kegoncangan dalam hidupmu. But Lord, say, my daughter, Tuhan berfirman, anakku, I am the Lord, yesterday, today, and forever I'm the same. akulah Tuhan Allahmu kemarin, sekarang, dan sampai selamanya tetap sama. Lord, say that whatever I say that come to pass. Apapun yang kuperkatakan itu akan terjadi. Lord, say you just trust me. Percayalah saja Just kepada believe and keep on move. Teruslah percaya dan maju terus. You will receive the victory and a breakthrough. Engkau akan menyaksikan kemenangan dan terobosan itu. If you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. The name of Jesus. Yusia Devi Parasetya. The name of Jesus. Rabaka Shantareke. Can you on that video? Videonya bisa Yusia di-on-kan Devi. ya. Videonya bisa di-on-kan In supaya the bisa name dilihat. of Jesus. Right now. Tolong Right now, Yosia name of- Dewi, Yosia Dwi, Yosi. Kurakabashantarike, the name of Jesus, right now. Kurabaka Shantarike, okay. Purwo Devi Kristianto, name of Jesus. Katakan. Halo? Tolong videonya dinyalakan kalau dipanggil ya, jadi bisa saya tampilkan ya. Yeah. Purwo Devi, the name of Jesus. Lord, say my son. Putraku, anakku, Horabaka Shantarike. Horabaka Shantari Kababaralarike. Lord, say my son. anakku, Lord, say my power, my authority and power is not limited. otoritas dan kuasaku itu nggak ada batasnya. Lord, say my son, I am an unlimited God. Aku ini tuh, anakku, adalah Tuhan Lord, yang say, tidak Lord, say terbatas. I can bring the total changes in your life. Akulah yang bisa mendatangkan perubahan total dalam hidupmu. Lord, say, why you worried, my son? Kenapa engkau khawatir, anakku? Lord, say, what is bothering in your heart? Apa yang mengganggu hatimu? Lord, say, if I done that many miracles in your life yesterday, today I can do that. Tomorrow I still can do that more than that. Kalau di masa-masa lalu aku melakukan banyak mujizat dalam hidupmu, sekarang pun masih tetap bisa, besok pun tetap seperti itu. If I can do miracles with 5 bread and 2 fishes, Kalau aku bisa melakukan mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan, Lord, say, my son, anakku, more than that, lebih dari itu, more than that, lebih dari itu. that will happen in your life. Itulah yang akan terjadi dalam hidupmu. Believe it. Percaya itu. As you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Okay, Yusia Devi, the name of Jesus, right now. Horabaka Shantarike. Lord, say, my son. Anakku, Lord, say, even in the young age, sekalipun pada usia yang masih Lord, muda, say, always I like to apply my will, my desire, my plan in your life. selalu aku ingin mengaplikasikan kehendakku, rinduanku dalam hidupmu. So Lord, say, my son, always watch out your step and keep on follow my step. Itu sebabnya, anakku, perhatikan langkah-langkahmu, ikuti langkah-langkahku. Lord, say, without my step, your step cannot be strengthened, that cannot be in the right place. Tanpa mengikuti jejakku, maka langkahmu tidak bisa dikuatkan di dalam tempat yang benar. So Lord, say, my son, just Jadi follow Tuhan my bilang, footstep.
Tuhan bilang, ikuti saja jejakku anakku. that I can strengthen you Aku yang menguatkan engkau. and I'll make you to be in the right place, in the right position. Nah, aku akan menempatkan engkau di tempat yang tepat pada posisi yang tepat pula. Believe. If you Percaya believe, you itu. see the power of Kalau God. engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Retno Tijan. Retno Tijan. Name of Jesus. Horabaka Shantareke. Lord say, my daughter. Anakku, Lord say, I put that fire. I put the fire in you right now. akulah yang menaruhkan api itu di dalam dirimu sekarang. Lord say, nobody put the candle under the bed. Tidak ada yang menyimpan lilin di bawah tempat tidur. Lord say, if the candle in a higher, that candle bring the brightness in the whole room. Sebab kalau lilin ditaruh di tempat tinggi, maka dia akan menerangi seluruh ruangan. That's you, my daughter. Itulah engkau, anakku. Even though there's so many disturbing in your mind. Sekalipun ada banyak sekali gangguan di dalam But pemikiran, remember, you are the light for the world. tetapi engkaulah terang bagi dunia ini. You are the light for the world. Engkaulah terang bagi dunia ini. That's the purpose why I called you and I chosen you. Ada maksudnya kenapa aku memilih dan memanggilmu. I never leave you, my daughter. Aku tidak pernah meninggalkan engkau, anakku. Any situation, Apapun juga anything keadaanmu, happen, apapun juga yang terjadi, you always seeing my grace. You always seeing my miracle taking place in your life. engkau akan selalu menyaksikan kasih karunia dan mujizatku terjadi dalam hidupmu. Don't worry, trust me. Jangan khawatir ya, percaya padaku. If you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Amen. Japhet Handi Wijaya. In the name of Jesus. Lord, I send this brother in your hand. Bapak, aku serahkan saudaraku ini ke dalam tanganmu. Right now. Sekarang ini, Lord, say, my son, Tuhan bilang, anakku, what is your desire? apa sih kerinduanmu? What you're expecting? Apa yang kau harapkan? Lord, say, my son. Anakku, Lord, say, as you always watch out on me, always you watch out my work. Lord, say, my eyes always watch out on you, my son. kalau engkau selalu memperhatikan aku, selalu memperhatikan pekerjaanku, maka pandanganku pun akan selalu memperhatikanmu, anakku. Lord, say, always you're ready to taking care of my people. Lord, say, I take care of you, my son. Kalau engkau selalu selalu siap untuk memelihara umatku, aku pun selalu siap memelihara engkau, anakku. The name of Jesus. Dalam nama Yesus. Nothing lacking. Tidak ada kekurangan apapun. Nothing lacking. Tidak ada kekurangan apapun. Even in this situation, Bahkan dalam keadaan seperti ini it's pun not going to make you sink. tidak akan menenggelamkan It's engkau. not going to put you in trouble. Tidak akan membuat engkau itu dalam kesulitan. Trust me. Percayalah kepadaku. Trust me. Percayalah kepadaku. And keep on walk with me. Dan teruslah berjalan bersama denganku. Then you will see the blessing taking place in your life. Maka engkau akan menyaksikan berkat-berkat terjadi dalam hidupmu. Willie, the name of Jesus, right now. Oh, Rabaka Shantarike, in the name of Jesus. Di dalam nama Yesus, The name of Jesus. Lord, say, my children. anak-anakku, Oh, Rabaka Shantarike. Oh, Rabaka Shantari, Kababaralike. The name of Jesus. Lord, say, my son. anakku, I'm not the Lord pour with the new wine with the old skin. aku bukan Tuhan yang mencurahkan anggur baru ke dalam kirbat yang lama. So before I want to pour the new wine, Lord say, I have to remove the old skin and put in the new everything. Amin. Jadi sebelum aku mencurahkan anggur yang baru, aku harus menyingkirkan dulu kirbat yang lama dan menggantinya dengan kirbat yang baru. So let the knitting are taking place. Dan biarkanlah yang baru-baru itu This is terjadi. what God want to do in your life. Inilah yang ingin dikerjakan Tuhan dalam hidupmu. The new wine is going to pour on you. Minyak yang baru akan dicurahkan, anggur yang baru akan dicurahkan. New wine is going to pour on you. Anggur yang baru akan dicurahkan kepadamu. But my children, Tapi anak-anakku, before I'm going to pour, sebelum aku mencurahkannya, I'm going to remove that old skin. aku singkirkan dulu kirbat yang lama. So God said, let go. Jadi Tuhan bilang, lepasin, Let go. lepaskan. So when you let go, Nah, kalau engkau sudah buang, engkau then lepaskan. you can in the spiritual eyes can open that you can understand that what I want to do in your life.
maka pandangan rohanimu akan terbuka dan engkau akan bisa paham apa yang ingin kulakukan dalam hidupmu. In 2 months' time, Dalam 2 bulan ke depan, God said, this is going to do in your life. I'm going to work in your life in that manner. aku akan bekerja di dalam hidupmu seperti itu. Believe it. As you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Hallelujah. Amin. Yang terakhir, Melitea. The name of Jesus right now. Lord say, my daughter, Anakku, what is your heart desire? apa kerinduan hatimu? What is your heart desire? Apa kerinduan What hatimu? is your prayer? Apa doamu? Lord say, my daughter, nobody knows, but I know everything. Tidak ada yang tahu, tetapi aku mengetahuinya. Nobody hear your prayer, but I hear your prayer and I Tidak. answer the Lord. Ada yang mendengar doamu, tetapi aku yang mendengar dan aku yang menjawabnya. Lord say, don't worry. Jangan khawatir, Don't anakku. worry. Jangan khawatir. Your right side and the left side. Mau ke kanankah, sisi Even kanan, though sisi kiri, look like it's very strong wall, sekalipun tampaknya seperti tembok yang kokoh, like a Jericho wall. seperti tembok Yeriko. But Lord say, my daughter, Tapi Tuhan bilang, anakku, I make everything, make it collapse, and I build the new things. akulah yang akan meruntuhkannya dan aku yang membangun yang baru. I want to build in your life. Aku mau membangunnya di dalam Just hidupmu. prepare yourself. Jadi persiapkanlah dirimu. Prepare yourself. Persiapkan dirimu. Don't always concern for yourself or your things. Jangan terus-terusan fokusnya itu pada diri sendiri atau hal-hal kebendaan milikmu. I concern in your life, Akulah yang and I do peduli everything for you. kepadamu dan aku yang melakukan segala Believe sesuatunya. it. Percaya As you itu. believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Hallelujah. Yes, my dear brother and sister. So when we come back again, Kita kembali. so when that Naaman, when he meet the king, and the king say, "Oh, I don't know, I cannot do anything." So he becomes so trouble in his mind. Jadi waktu Naaman ketemu Raja Israel kan bilang, aku nggak bisa ngapa-ngapain, dan Raja Israelnya kan kemudian jadi galau banget, saudara. Yeah, so trouble. He say, "No, I cannot do anything. Iya, dia sangat galau banget kan, dia bilang, aku nggak bisa ngapa-ngapain ini. Oh, I hopeless." Aku ini sudah nggak ada pengharapannya lagi. Tapi dia nggak tahu ada nabi yang bisa bawa perubahan, yang ada nabi yang bawa kesembuhan, tapi dia nggak sadar, dia nggak mengerti. Amin. Haleluya. Mungkin dia raja pikir, mungkin yang nabi ini cuma terima apa Tuhan bicara, ya cuma kasih tahu cuma negara atau cuma raja, itu aja. It means the king is never recognized fully the prophet where is a nation. Jadi saudara, berarti kan raja itu nggak pernah benar-benar nyadar bahwa ada nabi di bangsanya. It means many things unlimited are taking place. Jadi berarti kan dia pikir ada keterbatasan yang sedang terjadi nih. There's a prophet in your life. Ada nabi dalam hidup kita, saudara. There's a prophet in your nation. Ada nabi dalam bangsa kita. When he said to you something, that will happen to you. Kalau dia menyampaikan sesuatu, itu akan terjadi bagi kita. There's a prophet with the authority and power is live with you. Ada nabi dengan otoritas dan kuasa yang hidup bersama dengan kita. Hallelujah. Amin. If you recognize him, Kalau kita mengenali pribadi every tersebut, day he will speak to you setiap hari dia akan berbicara kepada kita. and he will change everything. Dan dialah yang mengubahkan segala Believe it, sesuatu. my dear brother and sister. Percaya, saudara-saudari. But the king, he say, I don't know what to do. Tapi raja ini berkata, aku nggak tahu harus ngapain. But what happened? Apa kemudian yang terjadi? So finally, Elisa say, Akhirnya Elisa berkata, send him here. kirim dia kepadaku. Yes, we cannot do anything. Karena kan engkau nggak bisa melakukan Yes, apa-apa. what we can do? Apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita nggak bisa lakukan apa-apa. Amin, kita nggak bisa. Tapi Tuhan yang kita menyembah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang mati untuk kita, Tuhan yang curahkan darah untuk kita, Dia adalah Maha Kuasa.
Amin. 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 Dia adalah maha kuasa. Dia yang bisa bawa hal-hal yang baru. Dia yang bisa lakukan hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita memang kita nggak bisa. Kita hopeless. Haleluya. Tapi ada nggak kita percaya pada Tuhan? Dia yang lakukan semua. Haleluya. Percaya pada Dia. Akhirnya yang Naaman ke Elisa. Elisa yang bawa perubahan. Akhirnya Naaman Elijah bilang sama Naaman, okay, you go to this river, okay, you sing 7 times. Ya, Naaman kemudian kan menyuruh orang kasih tahu, celupkan dirimu di sungai ini 7 kali. Yeah. So the moment when Elijah said that, this Naaman, he cannot take it, he's so angry. Saudara, begitu Nabi Elisa nyuruh ngomong seperti itu, ini si Naaman yang ngamuk, saudara ya. So he said, how come that Elijah told me like that? I thought Elijah, he can touch me and he can pray, then I got healed. Kan si Naaman yang ngomong, kok bisa sih suruh seperti itu? Kupikir dia akan menyentuh aku, doa, kemudian aku disembuhkan. He's so angry. Jadi dia kan marah-marah sekali, So saudara. he don't want to follow what Elijah saying. Nggak mau nurut kan sebetulnya dia. He want to go away. Dia udah mau pulang nih, saudara, ceritanya. He said, no, I don't want to follow that. Dia bilang, aku nggak mau nurut lah yang disuruhkan. My dear brother and sister, Nah, saudara-saudari, but there is a servant with him. Then he said to Naaman, tetapi kan ada pegawainya ya, yang berkata kepada dia, he said, why not you follow? dia bilang, kok nggak mau nurut aja sih? Yeah. If Elijah says something better than that, we ready to do. Kalau Elisa menyuruh sesuatu yang lebih berat, pasti engkau akan bersedia melakukannya. Why not you try? Kenapa kok nggak dicoba aja? Akhirnya mereka mau coba. You want to try. Ya, akhirnya kan dicoba, saudara. So first time nothing happened. Ya, kali pertama nggak terjadi apa-apa, Second saudara. time nothing happened. Kedua juga nggak terjadi apa-apa. Fourth time nothing happened. Keempat juga nggak ada apa-apa. Maybe he give up. Mungkin dia udah mau nyerah nih, saudara. Maybe dia bilang sama yang tadi yang dia punya servantnya. Dia bilang, kok ini kan tadi saya sudah bilang, dia cuma saya suruh apa maksud 7 kali, mana ada. Ini 4 kali, sikit pun tidak ada. Tanda-tanda perubahan pun nggak ada. Tanda-tanda perubahan pun nggak ada. Ini sudah 6 kali loh. Ini sudah 5 kali loh. Kok nggak ada perubahan? Kok bisa bawa perubahan? Enggak. Haleluya. Tapi yang 7 kali, yang terakhir, waktu dia keluar dari air, yang 7 kali, kelihatannya yang semua sembuh. Dia sudah enggak kusta lagi. Bersih. Haleluya. Dia waktu 7 kali, dia 7 kali dia setia ikut. Wah, itu bawa perubahan, itu bawa berkatnya. Amin. Haleluya. Dia senang sekali. Akhirnya dia balik ke Elijah. Dia bilang, wah ini hadiahnya Elijah. Dia mau kasih hadiah. Tapi Elijah bilang, tidak, saya nggak mau terima. Saya nggak mau terima. You bawa pulang. Dia bawa pulang. Di situ muncul Gehazi. Siapa Gehazi? Gehazi adalah disciple Elijah. Muridnya Elia. Muridnya Elijah. Elisa. Muridnya. So, waktu dia lihat Elisa, so Elisa nggak mau terima apa-apa. Wah, hati dia kacau balau. Gehazi kacau balau. Walaupun dia ikut Elisa, walaupun dia murid Elisa, walaupun dia bisa lihat akhlak ajaib yang terjadi, walaupun dia bisa lihat ini Naaman sudah sembuh, tapi masih hati dia masih ada connect dengan harta-harta apa yang Naaman bawa.
Masih hati Gehazi masih tertarik dengan harta-harta yang Naaman bawa. Walaupun dia jadi murid, walaupun dia sudah ikut Tuhan, walaupun dia percaya, walaupun dia tinggalkan semua, tapi masih sesuatu masih ada dalam hati dia. Masih ada sesuatu keras dalam hati dia. Itu belum dilepaskan. Masih tertarik. Artinya Gehazi masih ada hubungan duniawi. Walaupun dia ikut Tuhan, walaupun dia bilang, ya saya sudah ubah, saya jadi murid Tuhan Yesus, saya jadi murid, saya jadi pekerja di gereja Rehoboth, tapi masih ada koneksi, masih ada kaitan dengan duniawi, masih ada kaitan dengan hal lain. Masih ada banyak kompromi. Masih ada hal-hal yang Tuhan gak sukakan. Masih ada dalam kehidupan kita. Kita belum putus. Masih ada ikatan dalam kehidupan kita. Tapi kita bilang pada Tuhan, Tuhan, saya cari wajah-Mu Tuhan. I love you so much, Lord. Diana? Ya, saya sangat cinta padamu Tuhan. I love you so much, Lord. Aku sangat mengasihi Engkau Lord, Tuhan. I'm ready to surrender. I'm ready to follow you, Lord. Aku siap untuk berserah. Aku siap mengikuti Engkau Tuhan. But the moment he saw something, it just clicked. His Taiwan is focused. Tetapi begitu dia kelihatan aja sesuatu yang menarik hatinya, langsung pikirannya udah bercabang, saudara. Now, Gehazi leave Elisha and is keep on run or get to Naaman. Sekarang si Gehazi-nya ninggalin Elisa, dia ngikutin Naamannya. My dear brother and sister, Saudara-saudari, when Gehazi mind, when he follow Elisha, he follow everything. He follow footsteps. Paul say, follow me as I follow Christ. waktu Gehazi mengikuti Elisa, dia mengikuti jejak langkah Elisa, ya, sama seperti Rasul Paulus berkata, ikutlah aku karena aku mengikut Kristus. But now, Tapi sekarang ini, my dear brother and sister, saudara-saudari, yang selama ini apa ada di dalam hati dia, selama ini apa ada dalam pikiran dia, waktu dia lihat, ya, dia tinggalkan Elisa, dia tinggalkan panggilan, dia tinggalkan urapan, dia tinggalkan semua, akhirnya dia ubah atau pindah jalannya, dia ikut, dia kejar Naaman untuk dapat sesuatu. Dia kejar Naaman. Kenapa dia kejar Naaman? Untuk dapat sesuatu. Yang sesuatu dia pikir, wah, di sama Elisa tidak dapat. Pada Tuhan tidak dapat. Ini cuma dapat sama Naaman. Ini cuma dapat di duniawi. Kalau Tuhan nggak bisa. Kalau saya bersama Elisa, saya nggak dapat. Tapi dia nggak tahu. Dia nggak tahu kenapa Elisa bilang jangan. Kenapa Elisa bilang nggak usah, saya nggak mau. Karena dia datang temu Elisa. Itu bukan kehendak dia, kehendak Naaman, itu kehendak Tuhan. Dari sinilah sesuatu perubahan terjadi di seluruh Aram. Itu kehendak Tuhan. Elisa sudah tangkap, tapi Gehazi nggak tangkap. Dia nggak terima. Nggak masuk akal. Feel in the spirit, my dear brother and sister. dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara-saudari. Be sensitive. Jadilah peka. This is the time. Inilah waktunya. God want to raise up his children. Tuhan ingin membangkitkan anak-anaknya. The people who sensitive. Mereka yang peka, The people who always connect with God. mereka-mereka yang selalu berpaut kepada This is the Tuhan. season God going to raise them up.
Inilah musimnya Tuhan akan bangkitkan mereka. They're going to see the power of God. They're going to see the authoritative power. They're going to see the Lord going to use them for the tremendous work. Mereka akan menyaksikan otoritas dan kuasa Tuhan, dan mereka akan menyaksikan diri mereka dipakai untuk karya Tuhan yang luar biasa. That's you and me, my dear brother and sister. Itulah Anda dan saya, saudara. God want to use you. Tuhan ingin memakai Anda. God want to use you. Tuhan ingin memakai Anda. It's the season. Inilah musimnya. That's why God he put the wood and increasing that fire. Makanya Tuhan menambahkan kayu dan memarakkan apinya. The name of Jesus. Dalam nama Yesus. Right now. Sekarang ini, Lady Tomboto ya. Lady Tom and Jerry ya. Karena tulisannya Lady Tom, Lady Tom. The name of Jesus. Sebelah ada Grace kan, Bu Grace? Ya, lay hand on taruh tangan atas lady. The name of Jesus. Bu Lady, the Lord say, Tuhan berfirman, Bu Lady, now God want to anoint you right now. Tuhan ingin mengurapi engkau sekarang ini. The Lord say, I'm going to anoint you, my daughter. Tuhan berfirman, aku akan mengurapi engkau, anakku. Receive that authority and power right now. Terima otoritas dan kuasa itu sekarang. God said, don't estimate yourself. Jangan menganggap remeh dirimu sendiri. Don't limit yourself. Jangan batasin dirimu sendiri. God said, don't say, oh, this I cannot. Jangan berkata, oh kalau ini aku nggak bisa. That season is over. Musim itu udah berakhir. God said, my daughter, Anakku, this is the season I'm raising up. inilah musimnya di mana aku I'm raising membangkitkan engkau without your knowledge. tanpa sepengetahuanmu. Now God say, I'm going to bring many connection to you. Tuhan berkata, aku akan mendatangkan banyak koneksi kepadamu. You don't know the people that people are going to call you. Engkau tidak mengenali orang-orang tersebut, mereka lah yang akan meng-call, menelpon. They say, please pray for me. Dan mengatakan, tolong doakan saya. But you say, oh, I don't know how to pray. Tapi engkau berkata, aku nggak tahu gimana caranya berdoa. Lord say, remember, you are channel for me. Tuhan berkata, ingat engkau itu saluran bagiku. You are like the servant in Naaman house. Engkau seperti pelayan di rumah Naaman itu. Remember, Ingat, the changes is coming. perubahan sedang mendatang. The new anointing is taking place. Pengurapan baru pun sedang terjadi. I'm going to raise you up. Aku akan membangkitkan engkau. I'm going to raise you up. Aku akan membangkitkan engkau. Until now, whatever second is taking place, Lord say, I'm going to close down everything. Sampai sekarang segala kegoncangan yang terjadi, aku akan mengakhiri semuanya, kata I'm Tuhan. going to finish it everything. Aku akan mengakhiri segala sesuatunya. Lord says, be prepared. Tuhan berfirman, bersiap Be sedialah. prepared. Bersiap sedialah. I'm going to do new things. Aku akan mengerjakan hal-hal baru. The worry is no more. Kekhawatiran sudah sirna. Lord says, nobody bury you. Sorry, Nobody can bury you. tidak ada yang bisa menguburkan atau menenggelamkan engkau. The name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Remember, my daughter, Ingat anakku, you are sold but not buried. engkau itu, apa Pak? You are sold. Kamu tertanam bukan dikubur. Oh, oke. Ya, oke. Sorry. The name of Jesus. Believe it. You are Percayalah. sold. Engkau itu tertanam. It means you grow and ditabur ya. fruitful. Ya, berarti kan bertumbuh dan kemudian You are not berbuah-buah. buried. Engkau tidak dikubur. You are not buried. Engkau tidak Nobody dikuburkan. can bury you. Tidak ada yang bisa menguburkan engkau. Believe it. Percaya itu, Hallelujah. Yes, my dear brother and sister. saudara-saudari. So the moment when Gehazi, the heart of Gehazi, it changed right now. Begitu hati Gehazi itu berubah, saudara. He forget everything. Dia lupa semua. He forget the anointing of Elisha. He forget that the gift on Elisha.
Dia melupakan pengurapan Elisa, dia melupakan juga karunia-karunia Elisa, He forget the call, his call. dan dia juga melupakan panggilan atas dirinya. And he run, follow Naaman. Dikejarlah si Naamannya. Yes, he got it. Ya memang dia dapat sih, saudara. Amen. What he want, he got it. Yang dia kepingin ya memang dia What dapat. is heart desire, he got it. Ya, yang diinginkan hatinya dia dapat sih. Yes, he got it. Ya, dia dapat. But my dear brother and sister, Tapi saudara-saudari, the moment when he come back to Elisha, begitu dia kembali ke Elisa, no, Elisha say, where you came from? Elisa kan tanya, kamu dari mana? But guys said, no, I'm never go anywhere. Tapi Gehazinya kan menelak ya, enggak, aku enggak kemana-mana kok. But ayat 26 ya, when you go to verse 26, Ya. that Elisha explained that what happened when he followed Naaman. Ayat 26 kan Elisa menjelaskan apa yang terjadi pada saat Gehazi ini ngikutin Naaman. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperolehi kebun-kebun. Kebun-kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Roman 7. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Haleluya. Walaupun yang kiasi, walaupun dia mau dapat harta atau walaupun dia masih lekat dengan duniawi, karena itu dia nggak bisa lanjutin apa yang Tuhan kasih ke dia. Dia hilang semua. Dia hilang panggilannya. Dia hilang pelayanannya. Dia hilang urapannya. Dia hilang semua. Dan apa yang Gehazi punya, apa yang sakit Naaman, akhirnya itu kena sama Gehazi. Kenapa Gehazi kena begitu? Karena keinginan dia. Walaupun dia tahu, walaupun kita tahu Tuhan bisa berkati kita. Walaupun kita tahu Tuhan itu maha kuasa, dia bisa berkati kita, dia bisa berkati kita, dia bisa bawa suatu perubahan. Walaupun kita tahu, tapi kita masih kompromi, atau kita masih cari jalan tikus ya. Kita masih cari jalan tikus untuk mendapatkan sesuatu. Tuhan lihat, Tuhan perhatiin kita. Kalau kita ikut Gehazi ikut Elisa, harus ikut sungguh-sungguh. Jangan berbalik. Jangan cari Naaman. Jangan cari hartanya. Harta kita perlu juga. Amin. Ya, uang kita perlu, harta kita perlu. Tapi jangan ikut hartanya. Jangan ikut Naaman. Waktu kita ikut Elisa, ya Naaman bisa ikut kita. Tapi begitu yang kita ikut Naaman, Elisa nggak ikut kita. Yes. Elisa nggak ikut kita. Urapannya nggak ikut kita. So kita harus tahu kita ikut di mana. Biar Naaman ikut kita. Bukan Elisa ikut kita, tidak. Kalau kita ikut Naaman, habis. Apa yang dia punya, itu akhirnya jadi Gehazi punya. Dan juga kalau kita bilang, bukan saja dia, sampai cucu-cucunya, sampai generasi. Ayat 27,
ayat 27. Saya baca ya, Pak. Ya, Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. ya. Akhirnya maka keluarlah Gehazi dari depannya. Dia sudah keluar. Dia sudah nggak bisa ikut Elisa. Dia sudah nggak layak untuk ikut Elisa. Sudah, dia harus keluar. Kalau Naaman, dia nggak keluar walaupun dia sakit, ya dia bisa, karena itu Aram. Tapi ini Israel. Waktu dia kusta, dia harus keluar dari society. Dia harus tinggalin sendiri. Karena itu dia tinggal semua. My dear brother and sister, Saudara-saudari, we are going to check ourselves. mari kita periksa diri kita What is masing-masing. your heart desire? Apa sih kerinduan hati kita? Even as we follow God, Pada saat kita mengikut Tuhan, God is responsibility in our life. Tuhan itu kan bertanggung jawab atas hidup kita. He can control everything in our life. Kan dia yang memegang kuasa atas seluruh hidup kita. My dear brother and sister, Nah, saudara-saudari, where is you follow? nah kita nih ngikut yang mana? Where you follow? Kita ikut Are siapa? we follow Elisa or are we follow Naaman? Kita ikutin Elisa atau kita ikutin yang Naamannya? There's a two way. Ya kan ada dua jalan ini, My dear brother and sister, but saudara-saudari. we have to choose. Kitanya yang mesti milih. So the decision is yours. Jadi kan keputusan itu tetap kita yang My dear brother memilih, and sister, if saudara-saudari. you follow Elisa, Kalau kita ngikutin Elisa, yes, maybe your life is not peaceful. mungkin saja kehidupan kita nggak terlalu tenang gitu ya. Maybe you cannot enjoy upping every day. Mungkin nggak bisa sih ke Apeng setiap hari. Maybe you cannot enjoy nasi padang every day. Mungkin nggak bisa tuh makan nasi padang tiap hari. Nanti dokter bilang kamu nggak bisa makan nasi padang lagi karena kolesterol tinggi. Amen. Hallelujah. But my dear brother and sister, Tapi saudara-saudari, learn to follow God. mari kita belajar ngikut Tuhan. Learn to follow faithfully to God. Belajar ngikut Tuhan tuh dengan setia. If you're faithful to Him, He will faithful to you. Kalau kita setia kepada Dia, Dia pun setia kepada kita, saudara. In the name of Jesus. Don't worry. Dalam nama Yesus. Don't worry. Jangan khawatir. We are jangan going to khawatir. see miracle after miracle. We are going to see breakthrough after breakthrough in this season. Di dalam musim ini kita akan menyaksikan mujizat demi mujizat, terobosan demi terobosan. So don't worry. Jadi jangan khawatir. Always the goodness in your life. Biarlah selalu kebaikan itu terjadi dalam hidup kita. Nelly Wongso. Nelly Wongso. The name of Jesus. Can you open your video? The name of Jesus. Rabaka Santari Kababaralarike. The name of Jesus. Hallelujah. 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 John Chris. John Chris. The name of Jesus. Right now. Lord, I surrender John Chris in your hand. Tuhan, aku serahkan John Chris ke dalam tangan-Mu. I pray for the mighty power take control. Aku berdoa agar supaya kuasa-Mu yang dahsyat itu In yang the name memerintah. of Jesus. Di dalam nama Yesus, Lord, say my son. Tuhan berfirman, anakku, Lord, say, you just follow my step. ikuti saja jejak langkahku, Even though any situation, apapun juga even keadaannya, though anything happen, apapun juga yang terjadi. but Lord say, make sure that you're ready to follow as my footstep. Pastikan dirimu itu siap mengikuti langkahku. Lord say, that's the time that changes after changes taking place. Akan ada waktunya di mana perubahan-perubahan itu akan terjadi. I'm not going to make you empty. Aku tidak akan membuat engkau itu hampa, Not going to make empty. tidak akan membuat engkau itu kosong atau hampa, Even though wilderness, sekalipun di padang gurun even though 5+2, ada 5+2, 5 roti 2 ikan ya. 5+2. 5 roti 2 ikan, Lord say that I make sure
Make it more than 5,000 people, Eddie. Aku yang memastikan hal itu bisa cukup untuk lebih dari 5.000 orang. That I can do in your life. Itu yang bisa aku kerjakan dalam hidupmu. So Lord say, my son Anakku, is faithful to me. setialah kepadaku In the name of Jesus. di dalam nama Yesus. Brian Christopher, the name of Jesus. Hallelujah. Lord, I surrender them in your hand. Tuhan, aku serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. I pray for the whole family. Aku mendoakan seluruh keluarga In the name of Jesus. dalam nama Yesus. Right now. Sekarang ini, Right now. Lord, I pray, let your mighty hand upon this family. biarlah tangan-Mu yang berkuasa itu ada di atas keluarga ini. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Lord say, I'm not God for only for some time. I'm God for forever. Tuhan berfirman, aku ini bukan Tuhan untuk sementara waktu. Aku ini Tuhan untuk selama-lamanya. Lord say, I'm a creator, my son. Tuhan mengatakan, aku ini kan pencipta, anakku. I do everything. Akulah yang melakukan segala sesuatunya. Lord say, nothing hurts for me. Tidak ada yang terlalu sulit bagiku, kata Tuhan. The moment when I say that come to pass, that happen. Begitu aku berfirman aja, itu langsung akan terjadi, terpenuhi. Lord say, my son, Anakku, always my prophetic word, always my blessing word is upon you. kata-kata profetik dan berkatku itu selalu ada atasmu. So Lord say, make sure, prepare yourself to receive the blessing. Pastikan dirimu itu siap untuk menerima berkat tersebut. Hallelujah. Amin. Yohanes, the name of Jesus, right now. Lord, I surrender this brother in your hand. Bapakku, serahkan saudaraku ini ke dalam tangan-Mu. I pray for the authority and power take place. Aku mendoakan otoritas dan kuasa itu boleh terjadi. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus, Lord say, my son, anakku, kata Tuhan, remember ingatlah, when God said to the disciple, go to the other side. waktu Tuhan memerintahkan para murid untuk menyeberang, In the journey, even though there's a many persecution, even though in the journey there's a many troublesome they're going through. di dalam perjalanan ke seberang itu terjadi banyak sekali masalah, But God says, tapi Tuhan berfirman, I walk. God say, I walk and come to them and I change everything. akulah yang berjalan mendekati mereka dan mengubahkan segala sesuatunya. Even though they're about to die, about to sink, but Lord say, I give them a new life. Sekalipun mereka tampaknya seakan-akan hampir tenggelam, tetapi Tuhan berfirman, aku memberikan mereka kehidupan yang baru. Remember, Ingat, the same thing take place. hal yang sama pun terjadi. The same thing to you taking place. Hal yang sama pun terjadi atasmu. I'm a healer. Aku penyembuh, I'm a Lord, bring restoration. akulah Tuhan yang mendatangkan Receive it. pemulihan. Terima itu. Receive it. Terima If you itu. believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Linda Esteban, in the name of Jesus, prepare yourself. Persiapkanlah dirimu. God said, prepare yourself. Tuhan berfirman, persiapkan Because dirimu. God saying, Lord say, my children, Sebab Tuhan berfirman, anak-anakku, God say, I already sow a seed in a good ground, sebab aku sudah menaburkan benih yang baik di dalam tanah yang subur. and I make sure that the seed grow and become plant and become tree and fruitful. Aku memastikan bahwa benih itu bertumbuh menjadi tanaman, menjadi pohon, dan berbuah-buah. God says, Tuhan berfirman, when the tree fruitful, apabila pohon itu berbuah-buah, and God says, suddenly I want to bring some pruning. maka tiba-tiba aku akan mengadakan satu pemangkasan. Because I want to make sure the tree is healthy and the tree is always fruitful all season. Sebab aku ingin memastikan agar supaya tanaman itu sehat, pohon itu sehat, dan selalu mengeluarkan buah pada setiap musim. So Lord say, I'm not far from you. Jadi Tuhan berfirman, aku nggak jauh daripadamu. I'm not far from you. Aku tidak jauh daripadamu. I'm doing the blessing for you. Aku tuh akan menjadi berkat bagimu. I bring the blessing for you. Aku yang mendatangkan berkat bagimu. I make this plant to fruitful. Akulah yang memastikan agar supaya tanaman ini berbuah-buah. Believe it. Percaya itu.
As you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa In the Tuhan. name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Right now. Sekarang ini. Right now. Sekarang Lord, ini. I pray for your mighty power take control upon him right now. Mendoakan kuasamu yang dahsyat itu boleh memerintah sekarang ini. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Right now. Sekarang ini. Yolanda. The name of Jesus. Right now. Lord say, I'm seeing the things in deep in your heart. Aku yang memandang hal-hal yang dalam di dalam I'm hatimu. seeing everything. Aku yang melihat semuanya. Lord say, don't worry my daughter. Jangan khawatir anakku. Lord say, I'm not just seeing only in your life. Aku bukan hanya melihatnya di dalam hidupmu. I am a working God. Aku ini Tuhan yang berkarya. I'm always working. Aku selalu bekerja. I always bring goodness. Aku selalu mendatangkan kebaikan. I always bring good things. Aku selalu mendatangkan hal-hal yang baik. I always work in your life. Aku selalu bekerja di dalam hidupmu. Don't worry. Jangan khawatir. Trust me, my daughter. Percayalah kepadaku, anakku. Jenny. Jenny. This is what God saying, Jenny. Ini yang pesan Tuhan, Jenny. Jenny Mamasa. In the name of Jesus. Kurabaka Shantari Kababaralari. Kurabaka Shantari Kababaralari. Lord say, my daughter. Anakku, The name of Jesus. Remember dalam nama Yesus ingatlah, when Jesus crucified in the cross. pada waktu Yesus disalibkan, The moment when he died, begitu dia mati, Bible saying there's a screen in the temple is there by two. dikatakan bahwa tirai bait suci itu terbelah menjadi dua. It's already there. Jadi sudah terbelah, sudah It means it's terkoyak. already open Berarti jalan ke sana sudah terbuka. because I died. Sebab dia sudah mati. Because I shed the blood. Sebab dia sudah mencucurkan darahnya. My daughter, that will happen to you. Anakku, itulah yang akan terjadi atasmu. I do for you. Akulah yang melakukannya bagimu. But Lord say, my daughter. Tapi Tuhan berfirman, anakku, Lord say, just humble yourself. rendahkanlah dirimu Lord say, just surrender, totally surrender to God. dan berserahlah secara total kepada Tuhan. And you say to God, Lord, I'm nothing, fill me. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ini nggak ada apa-apa, penuhi aku. You will see something new thing are taking place. Maka engkau akan menyaksikan hal-hal yang baru boleh terjadi. In 90 days, Di dalam 90 hari ke depan, 90 days, 90 hari ke depan, you are going to see new thing taking place. engkau akan menyaksikan hal-hal yang baru terjadi. Believe it. In the Percayalah, 90 days, di dalam 90 hari ini, you are going to see the new move of God is taking place in your life. engkau akan menyaksikan hal-hal baru, gerakan baru Tuhan terjadi dalam hidupmu. In 90 days, Di dalam 90 hari, that you are going to feel that something from you is left you. engkau akan merasakan sesuatu di dalam dirimu itu tersingkir It's daripadamu. going to left you. Akan tersingkir meninggalkan engkau. Until now, that whatever is hold you, that you cannot move, Lord say, I'm going to remove that. Sampai saat ini apa yang menggenggam, membelenggu engkau sehingga engkau tidak bisa bergerak, Tuhan mengatakan aku akan menyingkirkannya daripadamu. Believe, Percaya itu. believe. Percayalah. As you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Lord, I surrender everything in your hand. Tuhan, aku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ellen Natalia Wibisono. Name of Jesus. Right now. Receive it. Terima, terima, Receive it. terima sekarang. Lord say, when I put my hand, Tuhan mengatakan pada saat aku mengedangkan then tanganku, I put my hand on you. ketika aku mengedangkan tanganku kepadamu, Lord say, there's not only a hand. Lord say, there's a healing hand. There's a blessing hand upon you. itu bukan sekedar tangan saja, tetapi ada kesembuhan, ada berkat yang ditujukan kepadamu. Receive it. Terima itu, Receive it. terima itu. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Right now, Sekarang ini, I pray and I release that power on her right aku now. berdoa dan aku lepaskan kuasa itu atas hidupnya. Lord, I surrender everything in your hand. Tuhan, aku serahkan semuanya ke dalam I tangan. pray your mighty power take control.
Biarlah kuasa-Mu yang dahsyat itu yang mau Lord, these mengendalikan. are the children like Elisha, Lord, like Elisha that can sensitive, that they understand your will and your desire. Inilah anak-anak-Mu yang bisa peka seperti Elisa sehingga mereka bisa menangkap kerinduan hati-Mu dan kehendak-Mu. Lord, they are not like Gehazi, but Lord, they like Elisha. Mereka tidak seperti Gehazi tetapi mereka seperti Elisa. You have a purpose in their life. Engkau punya maksud tujuan dalam hidup mereka. Lord, this is the time that your will, your desire going to fulfill in their life. Inilah masanya di mana kehendak dan kerinduan-Mu tergenapi dalam hidup mereka. You're going to use them to bring that blessing. You're going to use them to bring that revival on that place. Engkau akan memakai mereka untuk menjadi berkat, untuk mendatangkan revival, kebangunan rohani di tempat mereka. I stand everything in your hand. Aku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. You take control. Engkau yang memegang kendali, In Tuhan. Jesus' name I Di pray. dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. 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 Haleluya. Amin. Amin. Saya Haleluya. serahkan Ibu Maria. Thank you. Thank you, Pak Daniel. Thank you Bu. Thank you. God bless Thank you. you so much, Pak. Silahkan pengumuman. Pengumuman GHB Rehoboth sepekan. Ibadah Zoom doa malam Rabu tanggal 25 November 2020 pukul 19.30 dibawakan oleh Pendeta Maria Siddhartha. Ibadah Zoom Minggu tanggal 29 November 2020 pukul 12 dibawakan oleh Pendeta Muda Bapak Hendra. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layak ku dapat memanggil Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku ku dapat memanggil-Mu Bapa.
Kita sampai di akhir acara. Terima kasih untuk Pastor Daniel. Kita satukan hati, kita tutup dalam doa, dan selanjutnya terserah Pak Daniel untuk mendoakan jemaat-jemaat yang belum didoakan. Kita satukan hati kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Hingga kami saat ini boleh dalam keadaan baik, sehat walafiat, penuh perlindungan daripadamu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Engkau yang memelihara setiap kami. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pada siang hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau mendengar setiap doa kami. Engkau sudah menjamah setiap daripada kami. Yang sakit pun sudah Engkau sembuhkan dengan firman-Mu pada siang hari ini. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Daniel Raj, untuk firman-firman-Nya, dan kami berdoa agar supaya Tuhan menambah-nambahkan berkat, kasih karunia, sukacita, damai sejahtera kepada keluarga Bapak Daniel. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang kekurangan Engkau tambah-tambahkan, yang berbeban berat Engkau lepaskan bebannya. Terpujilah nama-Mu, dan kami berdoa supaya keluarga Pak Daniel selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih juga untuk firman-Mu. Dan kiranya Tuhan, apa yang kami dengar siang hari ini, yaitu satu keyakinan yang tetap harus dipegang teguh. Percaya bahwa Tuhan kita boleh mengubahkan sesuatu hanya dalam sekejap saja. Tetap percaya Bapak Ibu yang saya kasihi, Tuhan itu ada di dalam hidup-Mu. Dan juga kiranya apa yang menjadi kemauan kita Tuhan, Engkau berikan setiap jemaat di tempat ini bisa mengontrol hati masing-masing. Dan kiranya Tuhan tutup bungkus mereka, keinginan mereka tidak membawa bahaya bagi hidupnya seperti firman yang tadi ditaburkan antara Gehazi dan Naaman. Jangan itu terjadi di dalam jemaat gereja Allah baik Rehobot. Terima kasih untuk semuanya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat yang belum hadir dimanapun mereka berada. Kiranya kasih Tuhan tetap ada bersama mereka. Perlindungan pun sempurna atas mereka. Kita sampai di akhir acara. Kami berdoa kiranya Tuhan apa yang kami lakukan di dalam ibadah ini menyenangkan hati-Mu. Baik tentang pujian, penyembahan, dan agar setiap doa-doa yang kami layangkan kepadamu di dalam ibadah ini Tuhan berkenan sampai kepadamu dan Tuhan kabulkan doa dari para jemaat di dalam nama Yesus. Hamba-Mu ini berdoa dan tiba waktunya Tuhan sampai di akhir acara kami angkat tangan kami Tuhan, tanda kami berserah kepadamu. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Kami tahu rencana-Mu, pertolongan-Mu selalu baik dan tepat pada waktunya. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hari ini Bapa di surga mencurahkan berkat-berkat-Nya atas setiap tangan yang terangkat. Yang berbeban berat Tuhan lepaskan bebannya. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang punya masalah Tuhan buat jalan keluar saat ini juga di dalam nama Yesus. Perlindungan-Mu sempurna ya Bapa untuk setiap jemaat gereja Allah baik Rehobot.
Terima kasih Bapa di surga. Berkat dari Bapa di surga, berkat keselamatan, kasih karunia, sukacita, damai, sejahtera berkelimpahan di dalam hidupmu. Yang kau terima sekarang sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terpujilah namamu Tuhan. Segalanya doa kami semua ini kami layangkan hanya di dalam satu kuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari jemaat yang hadir sudah terima firman, sudah terima semua berkat yang baik dari Bapa di surga. Mari kita sama-sama ucapkan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang hadir.